Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017 dari Fakultas Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar domain, trace dan forest. Oke, jadi sebelum kita praktek menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft itu apa, yaitu ada yang namanya domain. Nah, apa sih itu domain? Saya akan contohkan di sini ada nama domain yaitu yahoo.com. Yahoo.com ini adalah nama domain, terus ada juga facebook.com. Nah, ini adalah sebuah nama domain yang nyata atau nama domain yang ada di internet. Itu .com juga bisa diganti jadi .co.id, terus bisa juga diganti jadi .co.id, terus bisa juga diganti dengan org, itu untuk perusahaan. Oke, semacam inilah yang disebut dengan domain, ya, nama domain. Nah, bukan cuman ini, kita bisa kayak membuat nama domain baru atau nama domain yang kita mau, yaitu contohnya saya buat di sini sukasuka.com. Nah, ini adalah nama domain saya yang saya buat, sukasuka.com. Nah, di sukasuka.com ini juga ada yang namanya subdomain. Nah, subdomainnya itu bisa kita buat sales.sukasuka.com. Ini adalah subdomain dari sukasuka.com. Terus ada lagi, kalau kita mau buat subdomainnya bisa juga namanya itu technical.sukasuka.com. Itu juga bisa kita buat sebagai subdomain begitu. Jadi bisa banyak domain yang bisa kita buat di internet ini gitu. Oke, setelah domain ini kita hapus dulu. Nah, kita mau buat trace-nya dulu. Istilahnya itu akar 3 pohon itu yang namanya 3 atau alias 3 pohon itu dilambangkan dengan bentuk segitiga. Coba di sini saya akan gambar dulu segitiganya. Segitiganya itu 3 kaki di sini. Kita gambar. Ini adalah yang namanya tree atau pohon yang punya banyak cabang. Terus cabangnya saya buatkan satu lagi di sini. Segitiganya saya buat satu lagi di sini. Nah, di sini terus saya buatkan satu lagi di sini. Nah, ini adalah tree atau pohon yang punya banyak cabang. Nah, di pohon pertama ini saya akan buatkan domainnya yaitu sukasuka.com. Ya, di domain pertama ini saya buatkan domainnya yaitu sukasuka.com. Nah, yang kedua di sini saya buatkan subdomainnya. Di subdomainnya yaitu saya buatkan yaitu sales.sukasuka.com. Di sini yang kedua. Nah, yang ketiga itu subdomainnya saya buatkan di sini finance.sukasuka.com. Nah, ini ada jadi 3. Di sini ada subdomainnya, ada kodomainnya juga gitu. Dari top level domainnya yaitu sukasuka.com. Di dalamnya ada nama trace ini di sukasuka.com. Misalnya ini kantor. Terus pusatnya di. Oke, sebelum lanjut di sini ada organization, ada user, terus ada komputer, ada grup, ada kontak, ada share file folder, ada share printer. Ini adalah sebuah komponen ya yang ada dalam sini. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini tuh di segitiga pertama itu kita buat klien dulu. Oke, di sini kita buat klien. Ini adalah sebuah klien. Terus kita masukkan servernya. Nah, ini dia servernya. Terus kita buatkan lagi server tambahannya. Nah, ini adalah rumpungan inilah rumpungan yang berisi sebuah informasi. Ada klien, ada server tambahannya lagi begitu.
Nah, digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, garis ini yang disebut dengan teras relationship gitu. Translationship ini ya seperti ini namanya. Itu membangun kepercayaan jadi masing-masing tiga ya, masing-masing tiga yang ada di sini tuh terhubung begitu dengan pusat melalui sebuah aturan trust relationship, dan yang namanya pengelompokan yang suka-suka.com sampai yang ke bawah-bawahnya itu tergabung menjadi satu yang namanya forest. Nah, ini yang disebut dengan forest 1. Lingkaran ini disebut dengan forest, dan di dalam forest ada 3, ada segitiga ini, ada suka-suka.com, ada sales.sukasuka.com, dan ada finance.sukasuka.com. Terus nah, lingkaran ini disebut dengan forest. Terus ada di sini juga road tree. Nah, yang segitiga-segitiga ini yang disebut dengan road tree. Terus yang lingkaran itu disebut dengan forest. Nah, terus ada juga yang dibilang global catalog. Nah, global catalog ini berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada di semua tree yang ada di forest di dalam domain ini begitu, yang ada di sukasuka.com, terus di bawah-bawahnya lagi, terus yang kedua lagi seperti itu. Ada sebuah perusahaan yang namanya saya suka.com. Ya, misalnya saya suka.com. Nah, si saya suka.com ini punya domain sendiri namanya suka.com. Namanya saya suka.com. Dia punya tree sendiri. Terus dia mana logonya? Oke, ini punya tree sendiri. Saya gambar dulu biar lebih enak tree kayak gini deh. Jadi saya suka.com ini, nah ini saya suka.com ini juga punya yang namanya objek-objek di dalamnya. Ya, kayak dia punya user, terus punya data, punya server juga sendiri, terus dia punya database juga, database server juga. Nah, ini perusahaannya misalnya mau digabungkan sama si sukasuka.com ini, ya bisa, ya sisa digabungkan saja. Terus itu, nah digabunglah ini forest yang pertama ke saya suka.com ini untuk menggabungkan begitu supaya satu trustnya begitu. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terus ditariklah penggabungannya, yaitu dari sukasuka.com ke sayasuka.com gitu.